pasca kehadiran Pak Jokowi itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa positifnya. Ada sepatu khas Jembrana yang dirajut Jembrana itu kan kain-kain perca dari endak ini, kain percanya itu didesain menjadi sepatu khas Jembrana, itu dibeli oleh Pak Jokowi. Nah, viral itu sekarang luar biasa. Jadi omsetnya sampai kewalahan kemarin ini. Berarti salah dong perspektif bahwa menjual adat, tradisi, budaya untuk pariwisata. Salah besar. Kalau saya berani tegas salah itu, karena Semutan Gema Bali, salam jumpa. Kita berjumpa lagi masih di Jembrana dan masih dengan tokoh yang sama, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Bapak Anak Agung Komang Saptanegara. Nah, kalau sebelumnya kita bicara pure tentang potensi pariwisata di Kabupaten Jembrana, sekarang ini dengan Pak Agung kita akan membahas tentang budayanya ya, Pak Agung ya. Nah, ini sebenarnya Pak Agung nih ya, kalau di Bali budaya dan pariwisata itu kan tidak bisa dipisahkan itu Pak Agung. Tapi sebenarnya kalau dari segi pemerintahan mungkin di tempat lain pisah, tapi di Jembrana kan jadi satu. Itu ya. Gimana Pak Iya, Agung? iya. Jadi di Jembrana khususnya ini kan bagian dari Bali. Bali. Jadi di Bali itu kalau di provinsi itu kan wilayahnya kabupaten kota. Makanya di provinsi itu urusan pariwisata dengan urusan kebudayaan itu dipisah. Karena luas wilayahnya yang memang dikelola ini. Tapi khusus Jembrana itu, nah karena wilayahnya 800 km ini, jadi 5 kecamatan itu masih bisa dikelola oleh satu institusi gitu. Jadi makanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu nomenklaturnya digabung gitu, ya gitu. Berarti di Jembrana ada 5 kecamatan ya, Betul. Pak Agung. Setiap kecamatan itu ada kebudayaannya masing-masing nggak? Kalau kebudayaan di masing-masing kecamatan itu kan secara umum sama. Cuman dia ada ciri khasnya gitu. Oke. Nah, ada ciri khasnya. Katakanlah saya beranjak dari kecamatan yang paling barat. Oke. Itu Kecamatan Melayu. Nah, itu ada tradisi-tradisi yang memang ada di kabupaten atau di Kecamatan Melayu gitu. Nah, ada kesenian-kesenian khusus di sana, khas di sana Melayu itu. Terus juga di Kecamatan Negara, di Kecamatan Jembrana, di Kecamatan Mendoyo, dan di kecamatan paling timur itu Kecamatan Pekutatan. Dan kalau secara umum ada tradisi seni dan budaya itu seperti tadi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi seni-seni tradisi yang ada di Jembrana ini yang khas adalah jegong. Kesenian jegong. Dan bahkan jegong itu sudah diwadahi sekarang, sudah punya yayasan itu. Jadi jumlahnya sekitar 94 seko jegong yang ada di Jembrana. Jadi ada komunitas seko jegong. Dan yang saya baru tahu juga itu di Kecamatan Pekutatan tidak ada jegong. Justru itu, nah entah bagaimana dari 5 kecamatan itu di sana tidak ada jegong gitu. Nah, lain dengan 4 kecamatan ini gitu. Nah, kalau kita bicara potensi seni budaya di Jembrana itu banyak sekali keunikan-keunikan itu. Jadi ada kesenian khas lainnya seperti kendang mebarung gitu, yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Jadi kalau saya maknai bahwa Jembrana itu keseniannya itu filosofinya adalah lebih ke patriotisme atau lebih semangat gitu. Seperti jegong itu kan cara memainkan itu kan tidak seperti gambalan-gambalan lainnya gitu.
ini harus ada punya energi, punya tenaga. Apalagi membarung. Membarung itu ada dua komunitas yang berdampingan, yang saling mengadu ininya, jadi tenaganya. Nah, sebelum jauh nih Pak Agung, sebelum jauh, jegok itu jegok itu apa? Jegok itu yang saya sampaikan tadi adalah salah satu kesenian khas Jembrana. Itu materialnya itu dari bambu. Dari bambu petung, dari bambu yang besar itu. Jadi bambu petung itu dibuat larasnya. Nah, bisa bersuara sebagai layaknya gamelan-gamelan yang ada di Bali. Tapi bahan bakunya itu dari bambu itu. Jadi bambu diset untuk jadi seperti gamelan. Betul. Terus dimainin bareng-bareng seperti itu. Iya. Nah, kalau di Jawa itu kan ada apa namanya? Angklung. Angklung. Iya. Kan dari bambu juga. Bambu. Tapi ini bambu-bambu yang besar, bambu petung itu. Bambu petung itu. Jadi di apa namanya? Dilaras gitu oleh memang seniman itu. Nah, sehingga punya nada-nada yang memang betul-betul menjadi suatu musik yang luar biasa kita ini, dan itu satu-satunya ada di Jembrana. Cuman ada di Jembrana ya. Tapi sepertinya saya pernah lihat waktu G20. Itu kayaknya itu juga jegok yang untuk nyambut tamu mancanegara itu, kepala negara itu. Nah, itu kita diminta oleh panitia G20 itu, G20 itu karena satu-satunya kesenian khas yang ada di Jembrana adalah jegok, itu harus yang dimohonkan oleh panitia biar bisa tampil di depan kepala negara itu. Dan itu sangat menarik ternyata. Karena seperti tadi itu semangat patriotismenya, artinya semangat apa namanya, ada kelihatan di sana. Itu semua juga yang bermain itu anak-anak muda, jadi bisa dijogetin juga itu, Pak Agung. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kan musik di Bali itu kan sebagian besar bagaimana itu jogetnya sebenarnya kan bagaimana kita mengajak penonton untuk ikut terlibat sebenarnya, biar tidak hanya sebagai pendengar saja. Nah, diisi iring-iringan tarian begitu. Nah, sehingga kita berinteraksi dengan masyarakat, penonton. Nah, bagaimana dia bisa terlibat di dalam aktivitas kegiatan seni itu gitu, musik itu gitu. Ya. Selain jegok nih, Pak Agung, ada apa lagi yang khas hasil karya dari kebudayaan di Jembrana? Ya, banyak sebenarnya. Kita juga punya kendang membarung. Kendang membarung itu kendang yang besar. Jadi kenapa kendang membarung itu tidak dimainkan satu, jadi harus berpasangan. Nah, itu kembali ada unsur semangatnya, bagaimana membuat nada yang harmonis antara dua alat musik ini, kendang membarung, dua kendang ini bisa didengarkan atau dipertontonkan atau dilihat oleh masyarakat itu selaras begitu. Jadi kembali semangat juang atau semangat jiwa patriotisme itu yang lebih ini. Kalau saya lihat seperti itu, makanya di Bali itu Jembrana itu lebih banyak suara-suara musiknya lebih ke arah yang penyemangat gitu, membangun semangat gitu. Jadi jegok itu luar biasa caranya, enggak seperti gamelan-gamelan lain itu harus punya power itu. Nah, kendang membarung pun begitu. Nah, terus juga ada ini bumbung kepiak. Bumbung kepiak itu juga dari bambu. Nah, itu juga bumbung kepiak kenapa? Karena ada di dalamnya itu instrumen itu bambu dibelah,
itu disuarakan. Nah, bambu dibelah, piak 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 piak, itu artinya ada ini. Cuman dibelah aja? Dibelah, terus digini lagi? Nah, diselaraskan dengan alat musik lainnya dari bambu juga, itu bumbung kepiak itu. Nah, terus ada berko. Nah, berko ini saya kemarin ada generasi yang Gadong Barak namanya ya, almarhum itu sudah kita daftarkan ke warisan budaya tak benda. Jadi berko ada berko itu ya kesenian tradisional khas Jembrana juga. Jadi intinya berko itu bagaimana kesenian-kesenian di Jembrana itu bisa memberikan apa tontonan atau kreasi kepada masyarakat yang menonton itu ikut terlibat begitu. Jadi berko seperti itu. Tapi yang saya tahu bahwa berko itu juga tidak sembarang di apa namanya dimainkan. Enggak, disuguhkan begitu, artinya di tempat-tempat tertentu, di puri katanya ya, tempat-tempat dulu raja itu ketika mengundang tamu, apalagi tamu penting. Nah, salah satu kesenian yang bisa menjadi tradisi untuk bisa menghibur ini adalah berko ini gitu. Berko ini gitu. Itu kesenian khas Jembrana juga. Itu sepertinya banyak juga yang baru tahu nih. Sebentar kita kayaknya baru tahu juga ini. Ada tadi yang pertama ada jegok, ada kendang mobaro, ada bubung kepiak, ada berko, ada joget bumbung. Joget bumbung. Kalau joget bumbung kan memang sudah ini ya kan di mana-mana. Cuman ya tradisi atau pakem Jembrana kan beda. Terus Pak Agung, ada katanya satu daerah yang memang dari dulu ketika ada panen ataupun mau menanam itu ada melaksanakan, kalau di Jawa seperti karapan sapi. Kalau di Jembrana ada itu. Itu apa itu, Pak Agung? Nah, kalau di Jembrana ini kami informasikan bahwasannya ketika kalau di Bali, di Jembrana namanya mekepung. Nah, mekepung. Kalau di luar itu karapan sapi. Jembrana, salah satu tradisi khas kita adalah kesenian mekepung nih. Mekepung ini ada dua macam mekepung. Satu mekepung darat dan mekepung lampit. Mekepung lampit itu seperti tadi itu, jadi ketika mau menanam padi, bercocok tanam padi, itu kan tanahnya harus digemburkan, harus ada pengairan yang baik. Nah, itulah peran daripada mekepung lampit. Jadi sekaligus ngeburin tanah. Ngeburin tanah. Terus bagaimana dia bisa beratraksi di sana. Jadi euforianya seperti itu. Jadi euforianya seperti itu, semangatnya sama, gotong royong seperti itu. Jadi tanah yang begitu luas itu digarap oleh komunitas-komunitas ini. Jadi namanya mekepung lampit. Nah, itu di tanah becek, di tanah apa namanya yang memang akan ditanami padi. Nah, setelah hasil panen di kemudian hari itu, panen itu ada hasilnya, tuan tanah itu kan akan disuguhkan atau diberikan hasil panennya oleh komunitas-komunitas ini. Makanya ada mekepung darat istilahnya. Nah, itu pun euforianya sama. Jadi mereka itu semangatnya bagaimana mereka. Nah, inilah dikemas menjadi suatu karapan, suatu aktivitas mekepung lampit dan mekepung darat begitu. Dan bahkan sekarang dengan Pak Bupati sekarang ini kita sudah membuat destinasi wisata, pengembangan destinasi wisata namanya Circuit All in One. Di sana kita juga suguhkan mekepung
pantai. Gitu, mau kepung pantai gitu. Nah, itu yang Ya, nih Pak Agung, biar Semeton juga tahu, sebenarnya memang nggak hanya dari tadi secara pariwisata secara utuh, pantai, alam dan lain sebagainya, terus kemudian adat budaya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Agung ada beberapa hasil budaya yang juga khas dari Jembrana. Itu apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pola untuk di samping mengajakkan ini adat budaya ini, tapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mungkin pariwisata yang ingin berkunjung. Tadi salah satunya ada yang dibikinkan sirkuit begitu. Jadi apa sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana? Kami di samping memang ditugasi oleh kepala daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, itu untuk bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi alam, terus ekosistem yang ada untuk bisa meningkatkan daya tarik wisata. Nah, kita juga di sini pemerintah daerah sudah menyiapkan sentra tenun. Jadi sentra tenun itu semacam pusat oleh-oleh. Jadi ekonomi kreatif apa yang dihasilkan oleh masyarakat Jembrana yang menjadi khas masyarakat Jembrana, baik itu dari pakaian adat tradisional, ada kain tradisional Jembrana. Ini kan ada yang Jembrana asli? Jembrana. Itu jadi motif-motif Jembrana ini. Nah, kita buat suatu wadah di sana, namanya pusat oleh-oleh. Jadi ada di satu tempat itu yang notabene di sana seluruh ekonomi kreatif bisa ditampung di sana. Dan Bapak Bupati sekarang mewajibkan ketika ada tamu bertandang ke Jembrana, khususnya ke Bapak Bupati, mereka wajib harus datang ke pusat oleh-oleh tersebut gitu. Jadi sentra tenun itu gitu. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana tamu ini juga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Jembrana untuk juga bisa meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Jembrana sebagai pusat oleh-oleh nantinya ketika mereka memang meninggalkan Jembrana, kan begitu. Ada ciri-ciri khas seperti tadi itu. Nah, ini menarik lagi dengan ada sentra oleh-oleh seperti itu. Kemarin Astungkara Pak Bupati sudah bisa menghadirkan Bapak Presiden, Pak Jokowi hadir di sentra tenun itu, pusat oleh-oleh itu. Pasca kehadiran Pak Jokowi itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa positifnya. Ada sepatu khas Jembrana yang dirajut Jembrana itu kan kain-kain perca dari endak ini, kain percanya itu didesain menjadi sepatu khas Jembrana, itu dibeli oleh Pak Jokowi. Nah, viral itu sekarang luar biasa. Jadi omsetnya sampai kewalahan kemarin ini. Itu luar biasa. Jadi home industry salah satunya bisa mendongkrak kehidupan masyarakat Jembrana lah. Buah karya itu, dari kebudayaan, dari apa yang dilakukan kebiasaannya. Iya. Itu sampai inden itu. Katakanlah pesen, jadi terkenal sekarang dengan sepatu Jokowi. Sepatu Jokowi. Berarti kalau sepatu Jokowi itu yang dari sisa kain ya? Iya, sisa kain perca itu yang didesain ulang, dipakai untuk sepatu. Ini luar biasa. Selain itu apa lagi, Pak Agung? Nah, kalau dari makanan, kan kalau kita juga cerita kalau kita hanya menikmati alam, jadi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jembrana saya sampaikan tadi itu, makanan khas Jembrana juga tidak kalah pentingnya. Jadi makanan khas tradisional kita ada, kalau dari barat itu ada betutu men tempe. Itu terkenal sudah
secara turun-temurun itu Mentempeh itu di Gilimanuk itu punya ciri khas rasa tersendiri gitu, rasa tersendiri, agak pedas asli gitu. Jembrana. Asli Jembrana, Mentempeh gitu. Nah juga ada makanan lawar kelungah. Nah, lawar kelungah itu dibuat dari kelapa muda yang diolah, itu di dalamnya diambil dagingnya, nah diolah, diisi ramuan atau bumbu-bumbu ini khas Bali. Nah ini lawar kelungah. Terus juga ada makanan jajanan itu namanya jajanan bendu. Terus juga ada seperti saya sampaikan tadi, ada lontong serapah atau jukut serapah dari memang yang lebih ke vegetarian lah, lebih ke ini. Nah banyak sekali sebenarnya kalau kita cari keunikan-keunikan di Jembrana itu luar biasa. Nah makanya saya sebenarnya bersyukur ini dengan hadirnya teman-teman ini, jadi nanti akan bisa membantu juga bagaimana memblow up atau menginformasikan potensi-potensi yang di Jembrana, baik dari segi pariwisata maupun dari segi adat, tradisi, seni dan budayanya kita. Jadi ngomongin kita selalu siap untuk membantu untuk share, terus kemudian berbagi informasi kepada semua masyarakat, terutama semeton Bali. Ataupun yang ada di Indonesia, masyarakat secara umum kita selalu siap. Tapi tadi ngomongin makanan ini kayaknya pengen nyoba jadinya saya, Pak. Ya mudah-mudahan sebentar sama teman di sini. Kalau masih ada waktu kita coba beli lontong serapah atau jukut serapah. Ini jukut pasti serapah ini harus kita kenalkan karena saya mengundang beberapa tamu ya dari luar Jembrana ini. Ada Forkomdewi, Forum Komunikasi Desa Wisata Forkomdewi itu. Dari Kelungkung itu ketuanya. Saya kasih suguhan lontong serapah atau jukut serapah luar biasa karena di tempat lain tidak ada itu. Nah cuman masalahnya sekarang ini kalau penyuguhan atau yang menjual lontong serapah ini di jam-jam tertentu. Biasanya untuk sarapan atau gimana? Sarapan atau siang. Jadi dia buka dari jam 11 sampai jam 2-3 itu sore itu udah habis. Karena itu sudah menjadi daya tarik makanan tradisional khas Jembrana gitu. Tidak sampai berjam-jam itu. Dan itu pun tidak tahan lama, 1 hari itu tidak bisa tahan. Makanya begitu keluar dagang jukut serapah ini itu sudah dikerumuni oleh pembeli gitu. Jadi sekejap itu bisa habis. Mudah-mudahan nanti bisa kita makan Pak ya. Asungkara sebentar coba saya ini mudah-mudahan ada beberapa titik yang ini kita bisa nikmati apa yang saya sampaikan. Ya nanti kita bisa buktikan benar lah ini kan seperti itu. Pak lagi nih, saya juga pengen tahu ada ungkapan beberapa di luar bahwa kemudian kalau kita bicara soal Bali seperti dalam tanda kutip secara negatifnya kita bilang menjual adat budaya untuk kepentingan pariwisata. Artinya kalau kita pandang dari sisi itu setiap orang punya pendapat. Tapi kalau kita pandang dari sisi itu seperti adat budaya ini kita cuman diabdikan untuk kepentingan pariwisata ekonomi. Kalau menurut pandangan dari Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana seperti apa? Kalau ada perspektif seperti itu? Ya sebenarnya kita dihadapkan suatu dilema. Ada bagaimana mereka mempersepsikan, dari mana mereka menarasikan atau melihat itu kan itu ya. Kalau saya sebenarnya makanya saya sampaikan tadi itu parbud itu kurang tepat menurut saya nomenklaturnya. Yang tepat adalah budpar. Karena aktivitas seni budaya tanpa kita melihat pariwisata itu sudah kita lakukan setiap saat, setiap hari gitu loh. Nah makanya saya bilang pariwisata itu bonus sebenarnya. Tapi orang salah mengartikan bahwa budaya ini dijual untuk pariwisata. Sebenarnya dengan aktivitas adat seni budaya inilah menjadi daya tarik wisata. Begitu. Nah makanya pimpinan daerah kita dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Bupati itu mempertahankan adat tradisi seni dan budaya kita. Sehingga orang bertandang ke Bali
itu melihat aktivitas kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Cuman sekarang kan pelaku-pelaku pariwisata yang mendapatkan bonusnya itu. Nah, bonusnya ini pelaku pariwisata, karena dengan dia melihat ini kan ada sesuatu yang ada sesuatu nilai plus yang didapatkan di sana. Nah, sehingga ada value atau apa. Nah, sekarang Pak Gubernur sedang merancang Perda itu. Sekarang Undang-Undang Provinsi Bali kan sudah lahir. Sudah ada. Nah, kita sekarang terjemahkan di bawahnya dengan Perda. Bagaimana sekarang wisatawan ini bisa berkontribusi terhadap pelestarian seni budaya yang ada di Bali. Biar tidak kebalik sekarang. Kita seolah-olah menjual adat tradisi seni budaya untuk pariwisata. Padahal tidak seperti itu. Makanya komunitas-komunitas adat seni budaya ini dimainkan di masing-masing daerah ini. Tidak kita bawa bertandang ke hotel dan sebagainya. Nah, kecuali dia memang ada MICE ini, ada kegiatan-kegiatan yang memang untuk kegiatan-kegiatan internasional, itu baru untuk menunjukkan. Tidak mungkin kita mengundang kepala daerah dengan tingkat keamanan, kan gitu loh. Makanya kita yang bertandang ke sana kesenian-kesenian seperti tadi Jegong itu dihadirkan di depan kepala negara yang memang safety-nya bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, itu sebenarnya seperti itu konsepnya. Cuman sekarang ini banyak yang di luar daripada hal seperti itu. Jadi makanya dianggap budaya ini dijual untuk pariwisata. Padahal kalau tanpa pariwisata pun kita sudah aktivitas adat seni budaya itu sudah kita lakukan. Contohnya baru bangun tidur kita melakukan satu aktivitas ritual, terus membuat janur, hiasan-hiasan, itu kan aktivitas seni. Datang pariwisata, ini dia kan melihat ada suatu nilai tambah, ada value yang ada di sana. Nah, sekarang pelaku pariwisata itu kan tidak tinggal diam, hanya menonton begitu. Nah, inilah yang tanda kutip bermain di sini. Berarti salah dong perspektif bahwa menjual adat tradisi budaya untuk pariwisata. Salah besar. Kalau saya berani tegas salah, karena kita tidak pernah menjual adat tradisi. Karena di Bali itu notabene sudah kita melakoni setiap hari seperti itu. Kalau menjual berarti kita kan membuat suatu mengada. Kita kan melakukan, artinya mendesain bahwa adat seni budaya itu kita perlakukan ini untuk pariwisata. Tapi kalau kita kan enggak. Jadi menggambel aktivitas seni budaya yang kita lakukan, kita tidak pernah kita ada wisatawan baru kita ini enggak kan enggak. Nah, seperti sekarang ada pesta kesenian Bali. Itu kita kan lakukan, tidak ada wisatawan mancanegara, kita sudah lakukan seperti itu. Dia datang melihat itu suatu bonus bagi dia, ada tontonan yang menarik begitu. Makanya saya yakin bahwa ini kan karena pariwisata ini kemarin tahun 90-an kalau tidak salah itu baru berkembang. Nah, itu kan menjadi, kalau alam, isu wisata alam itu kan ada keterbatasan. Jadi di polis apapun kan ada keterbatasan. Tapi kalau seni budaya ini kan tidak ada keterbatasan. Jadi inilah keunikan, makanya orang-orang pariwisata itu kan berkepentingan terhadap semestinya. Nah, seperti arahan Pak Gubernur ini, mereka itu harus, orang-orang pariwisata itu harus peduli kepada adat seni budaya yang di Bali. Kalau ini sampai, namun maaf ini sampai mereka nodai dan sebagainya itu. Nah, contoh. Kalau kita lebih ke ini melebar, Pak Presiden Pak Jokowi membuat 10 Bali baru di sini. Kan mana bisa, mohon maaf nih, sampai sekarang kan yang 10 berkembang enggak kan? Karena tidak didasari oleh adat tradisi seni dan budaya di sana. Jadi performanya itu ditampilkan ketika ada wisatawan datang. Itu kan tidak alami begitu. Kalau kita kan coba di sepanjang jalan di Bali, ada di Balai Banjar ada orang latihan menggambel, ada aktivitas ritual, ada ini. Nah, itu dilihat oleh wisatawan itu menjadi suatu tontonan yang menarik begitu. Luar biasa. Ya, itu. Tapi kalau perspektif ini lanjutannya, Pak. Siap. Ketika ketika sudah budaya
ketemu dengan pariwisata, akhirnya dilihat oleh mancanegara, banyak turis asing masuk, terus akhirnya menyebabkan rusaknya asli budaya. Itu menurut Bapak seperti apa? Karena banyak belakangan isu kedatangan turis itu akan merusak budaya kita, budaya asli Bali. Sebenarnya kalau saya sih filternya itu kan di desa adat ya. Jadi desa adat itu sangat berperan, ada 1493 desa adat yang ada di Bali ini. Kalau di Jemberana kan ada 64 desa adat. Nah itu filternya, tapi saya tidak akan pernah pikiran akan, karena tidak bisa semena-mena wisatawan, karena kita punya tradisi yang kuat. Kalaupun wisatawan ingin mencoba itu karena roh orang Bali itu, vibrasi orang Bali atau taksu orang Bali itu beda. Nggak takut jadi dirusak nanti adat budaya? Saya tidak pernah akan ini, karena taksu orang Bali seperti tadi itu, dia dari lahir itu sampai meninggal itu ada prosesi yang dilakukan orang Bali itu loh. Itu yang luar biasa. Orang Bali itu bener, bukan saya ini, sampai Bali ini menjadi bertuah atau vibrasinya ini karena kegiatan aktivitas adat seni dan budaya ini, ada ritualnya gitu loh. Makanya sekarang lahirlah Perda 4 2020 tentang penguatan dan pemajuan desa adat gitu loh. Penguatan itu ada unsur pasupati, ada unsur penghormatan. Contoh seperti keris. Keris di luar itu dipandang hanya sebatas benda, seperti itu. Kalaupun itu sebagai benda, nantinya ada fungsi lainnya sebagai barang untuk menjaga safety atau keamanan. Tapi kalau di Bali, di Pasupati itu keris itu, jadi dihormati, tempatnya pun tidak boleh sembarangan. Dan setiap 6 bulan itu disucikan, bukan ritual. Nah itu maksud saya tidak pernah akan ini, saya yakin itu. Jadi tidak bagaimanapun tidak akan bisa ini karena ada tradisi, makanya inilah perlunya regulasi juga nanti, karena bagaimanapun kan perlu pemerintah daerah. Nah inilah peran pemerintah daerah seperti ditanyakan tadi, itu memfilternya itu membuatkan regulasi, salah satu contoh. Memberikan wadah-wadah kepada komunitas-komunitas seni yang ada di Kabupaten Jemberana khususnya itu, bagaimana mereka bisa eksis tampil gitu loh. Nah kalau ini di Bendung, dia akan kan pasti salah arah kan. Tapi ketika dia bisa ruang, nah saya salah satunya di Parbot ini ada program penguatan pentas seni budaya, itu namanya pensi itu di komunitas-komunitas seni yang ada seperti saya itu berkala. Ada berkala, setiap tahun itu kita berikan ruang untuk tampil di Jemberana, khusus adat tradisi Jemberana. Betul. Contoh, ada peresmian apa gitu, tampilkan jegong. Ada terus seremonial apa, kita tampilkan kesenian-kesenian. Ini kita sudah seperti itu. Nah, semakin banyak ada aktivitas seremonial atau aktivitas kegiatan ini, kan artinya kesempatan komunitas ini bisa lebih banyak tampil. Peresmian pasar tradisional atau pasar modern atau apapun itu jadi di backup oleh pentas seni ini gitu. Nah seperti itu, makanya saya di sini setahun itu tidak pernah akan ini, jadi saya optimis bahwa seni budaya itu tidak pernah akan bisa, karena peran pemerintah juga sekarang seperti tadi itu harus memang betul-betul memberikan ruang seluas-luasnya kepada komunitas-komunitas ini gitu. Komunitas ini karena ada pembinaan kita. Nah sekarang tampilnya dengan pembinaan ini, tampilnya di provinsi sekarang kan suatu kewajiban kita ini. Nah kalau dari satu kabupaten tidak menampilkan ini kan sudah ada semacam ketidakbecusan, artinya masyarakat Jemberana itu bagaimana dengan seni budayanya dia. Makanya provinsi itu memberikan ruang lah, setiap tahun ada pesta kesenian Bali, termasuk genre-genre inovatif itu ada festival seni Bali Jani gitu, ada tradisi dan sebagainya. Nah seperti itu. Luar biasa. Ini kalau kita ngobrol soal adat budaya sama pariwisata di Bali, khususnya di Jemberana, nggak akan habis ini. Jadi kayaknya ini yang terakhir nih Pak. Siap. Apa sih yang diinginkan harapannya deh untuk kebudayaan, pariwisata, khususnya di Jemberana ke depan mau seperti apa? Ya,
Jadi terima kasih juga diberikan ruang, kesempatan saya menyampaikan bahwasanya saya sebagai wakil pemerintah di Kabupaten Jemberana diberikan amanah oleh kepala daerah, dalam ini Pak Bupati, Pak Ngatambo. Jadi bagaimana Jemberana ke depan ini minimal selaras lah dengan kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Selaras dalam arti bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Jemberana. Baik itu dari adat, tradisi dan budaya, terus makanan-makanan tradisional, termasuk juga ekonomi kreatif yang menunjang nanti sektor-sektor pariwisata yang seperti saya sampaikan tadi itu destinasi itu bisa lebih berkembang lagi. Jadi harapan kami sesuai dengan visi misi Bapak Bupati ini menuju Jemberana Bahagia ini ya betul-betul memang bisa kegiatan-kegiatan seni budaya, pariwisata ini bisa nanti berdampak terhadap kebahagiaan masyarakat Jemberana seperti itu. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Anak Agung Komang Sapta Negara, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana. Terima kasih Pak Agung. Sebentar kembali itu diskusi kita. Kalau ada lagi nanti yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung ke Pak Agung ke Jemberana atau silakan nanti komen biar kita sampaikan ke Pak Agung soal pertanyaannya. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.